Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberi petunjuk kepada seluruh bangsa ini ke jalan yang benar. Usai aksi penganiayaan oleh ajudan Bupati Kutai Barat terhadap seorang sopir truk viral di media sosial, pelaku Serka Daniel akhirnya dicopot dari ajudan Bupati. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Detasmen Polisi Militer Samarinda. Inilah video amatir aksi seorang ajudan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur, Serka Daniel, menganiaya seorang supir truk CPO di Kabupaten Kutai Barat. Tampak ajudan menarik supir keluar dari truk dan menendangnya. Ajudan Bupati ini diketahui bernama Serka Daniel, merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0912 Kutai Barat. Selama 2 tahun terakhir, ia diperbantukan untuk menjadi ajudan Bupati Kutai Barat FX Yapan atas permintaan dari Bupati. Usai video ini viral di media sosial, Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Kavaleri Kristianto buka suara. Ia mengatakan buntut penganiayaan yang dilakukan pelaku, Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tribudi Utomo langsung memerintahkan agar Serka Daniel segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai ajudan Bupati. Selain itu, proses hukum atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terus berjalan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Detasmen Polisi Militer Denpom di Kota Samarinda. Untuk sanksinya secara pasti nanti dilihat dari hasil pemeriksaan, Mas, ya, di Denpom Samarinda. Nanti dari kronologis atau pemeriksaan itu akan diketahui apakah ini pidana berat atau pidana ringan. Yang jelas ini nanti yang menentukan dari pihak penyidik, dalam hal ini Denpom Samarinda. Bisa pidana, bisa komplain di satuan. Tapi bisa berdampak dengan ini, Pak, pemberhentian mungkin tidak hormat atau seperti apa? Kalau sampai pemberhentian, saya pikir tidak sampai. Tapi yang jelas dampak dari proses hukum ini akan berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Itu sudah pasti. Pasca kejadian, Bupati Kutai Barat juga telah meminta maaf secara resmi kepada pihak korban dan keluarganya dan berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan atas luka yang dialami korban. Sahabat BN, mengejutkan dan sangat memprihatinkan serta sangat menyedihkan ketika kita menyaksikan melalui layar HP kita seorang ajudan Bupati Kutai Barat bernama Daniel dari oknum anggota TNI memukul seorang sopir truk yang menurut informasi sopir truk ini mengganggu jalannya mobil rombongan Bupati 2 kali periode dari PDIP yang bernama FX Yapan ini. Sahabat BN, melihat ini kita sekarang serasa sudah berada kembali di era Orde Baru tempo dulu. Dulu di era Orde Baru saya sendiri menyaksikan ketika saya berada di atas sebuah bus kota di suatu kota, ibu kota provinsi, tiba-tiba sebuah motor memotong bus kota tersebut dan dia berhenti di depan bus kota. Tiba-tiba dia turun dari motornya, dia naik ke bus kota, dia tarik tangan sopir keluar, langsung dipukulnya. Semua orang yang ada di bus kota itu, penumpangnya terdiam ketakutan. Kenapa tidak? Yang memukul itu ternyata anggota TNI waktu itu. Gara-garanya apa? Hanya karena pengemudi motor yang oknum anggota TNI ini tidak senang dipotong
oleh sopir bus kota ini. Hanya karena dipotong lantas memukul sopir. Sahabat BN, apa artinya? Di era reformasi sekarang ini tentu saja kita sangat menyesalkan kalau pukul memukul seperti ini masih saja terjadi dari aparat kepada rakyat yang tidak berdaya sama sekali. Kecuali rakyat yang melawan, ini tidak melawan sama sekali. Kasihan kita, sahabat BN. Untuk diketahui oleh para aparat ini, oleh Pak Bupati, mungkin juga oleh ajudan yang seorang aparat ini, bahwa sekarang rakyat seperti sopir truk itu hidupnya susah. Susah sekarang. Ekonomi kita sekarang ini yang dirasakan oleh rakyat, kebanyakan oleh rakyat biasa, sudah krisis. Sudah banyak rakyat sekarang ini yang untuk makan pagi sore aja susah. Sekarang ini tidak terdengarnya keluhan rakyat karena memang polesan dari penguasa sangat bagus. Sehingga rakyat sekarang ini seakan senang juga hidupnya. Padahal sudah sangat sulit hidup sekarang ini. Pergilah ke pasar yang tidak direkayasa pasarnya. Pergilah, lihatlah sekarang. Para pedagang sayur tidak lagi bisa berjualan karena pembelinya tidak ada. Kita mendengar sekarang ini para mahasiswa sudah banyak yang mengambil istirahat karena tak mampu orang tuanya membiayai anaknya kuliah. PHK sekarang ini semakin berjadi-jadi. Lihatlah sekarang ini pabrik-pabrik ada yang sudah ribuan mem-PHK karyawannya. Tetapi sekali lagi, pencitraan polesan penguasa mampu menutupi semua itu. Sahabat BN, di tengah-tengah penderitaan rakyat seperti sekarang ini, main pukul dari aparat masih saja terjadi. Agaknya ke depan, apakah gubernur, bupati, wali kota ini harus ada aturan baginya untuk memperoleh ajudan. Di kantor bupati, di kantor wali kota, di kantor gubernur itu kan banyak ASN di sana. Kenapa kok sukanya ajudannya para bupati wali kota ini kita lihat suka sekali yang dari TNI atau Polri? Apa gunanya untuk memukul? ASN ada. Jadi kelihatannya sekarang ini secara tidak langsung dui fungsi ABRI ini sedikit demi sedikit telah mulai dilaksanakan. Kita khawatir ini sesudah Pilpres tahun 2024 ini bisa jadi kembali kita ke era Orde Baru. Kembali kita memberlakukan dua fungsi ABRI lagi. Kalau begini, sahabat BN, kepada rakyat tentu kita harapkan hati-hati dalam menentukan pilihan paslon capres-cawapres yang akan datang. Jangan sampai nanti kita menjatuhkan pilihan kepada paslon capres-cawapres yang kemungkinan akan membawa kita dia nanti ke era Orde Baru. Akan menghadirkan kembali dari fungsi ABRI. Sehingga di jajaran manapun nanti TNI Polri ada di sana. Sehingga ASN seperti tidak berfungsi lagi. Pahamilah oleh aparat, oleh pejabat negara, bahwa rakyat sekarang sangat-sangat menderita. Ekonomi sekarang ini benar-benar ambruk ke titik nadir. Benar-benar ambruk. Harga kebutuhan pokok melonjak. Dan kita yakin, kalaulah tidak karena pandainya penguasa sekarang ini memoles, melakukan pencitraan, kita sudah nyaris sama sekarang ini dengan kondisi ekonomi di tahun 97-98. Aparat oligarki sekarang ini tidak merasakan betul karena mereka
Yang aparat, yang pejabat negara, gajinya tidak berkurang. Oligarki, peluang dari penguasa dapat juga untuk mereka berbisnis. Yang menderita sekarang ini rakyat jelata, rakyat biasa. Itu yang menderita sekarang ini. Yang merasakan pahitnya ekonomi. Yang terkena PHK sekarang merasakan. Yang menganggur sekarang merasakan. Yang berjualan gerobak sekarang merasakan. Pedagang sayur sekarang merasakan. Tetapi pejabat negara yang punya mobil plat merah mahal, mewah, tidak merasakan. Pejabat negara yang punya mobil dinas, rumah dinas, tidak merasakan. Sahabat BN, sampai kapankah kita akan berada di dalam pergumulan penguasa yang nyaris tidak lagi tampaknya pro kepada rakyat ini? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.